Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Purwanto, NIM 1908030102033 dari Prodi Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas B dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Baik, saya akan menjelaskan tentang variasi dalam transaksi salam. Nah, dalam variasi dalam transaksi salam itu ada 4. Yang pertama, penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-cash. Yang kedua, variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Yang ketiga, pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak. Dan yang terakhir, penganaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-cash. Nah, penggunaan aset non-cash kendati dikemungkinkan hampir tidak diterapkan dalam praktek perbankan syariah. Kendati demikian, jika terdapat bank yang menggunakan aset non-cash, maka dapat mengacu pada PSAK 103 paragraf 12. PSAK 103 paragraf 12 disebutkan bahwa modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajarnya. Dengan demikian, penggunaan aset non-kas kemungkinan terjadi dalam 3 variasi. Yang pertama itu dalam nilai wajar aset salam non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya. Misalkan pada kasus di atas, bank syariah menyerahkan modal berupa uang tunai ke rekening KUD dan berupa mesin pertanian. Misalkan mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku sebesar 25 juta rupiah. Itu untuk harga perolehan sebesar 30 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD TM sebagai pembiayaan berwujud non-cash dan dihargai dengan nilai 25 juta rupiah. Maka jurnal untuk transaksi penyerahan aset non-cash adalah sebagai berikut. Rekening DB piutang salam sebesar 25 juta rupiah di debit. Untuk rekening DB akumulasi penyusutan 5 juta rupiah di debit. Untuk rekening KR aset salam dikurangi dengan mesin pertanian sebesar 30 juta rupiah di kredit. Untuk variasi pada penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-cash, yang kedua itu nilai wajar aset non-cash sama lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 12 disebutkan selisih antara nilai wajar dan tercatat modal usaha non-cash yang diserahkan dan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha. Misalkan mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku sebesar 25 juta rupiah, harga perolehan sebesar 30 juta rupiah, dan untuk akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD TM sebagai pembiayaan terwujud non-cash dan dihargai dengan nilai 20 juta rupiah, maka jurnal untuk transaksi penyerahan aset non-cash adalah sebagai berikut. Untuk rekening DB piutang salam 20 juta rupiah di debit. Untuk DB akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah di debit. Untuk rekening KR aset salam dikurangi mesin pertanian sebesar 30 juta rupiah di kredit. Dan untuk rekening KR keuntungan pada saat penyerahan sebesar 2 juta rupiah di kredit. Variasi yang C, nilai wajar aset salam non-cash sama lebih rendah dari nilai tercatatnya. Misalkan mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku sebesar 25 juta rupiah atau dengan harga perolehan sebesar 30 juta rupiah. Dan untuk akumulasi penyusutan sebesar 5 juta rupiah.
Untuk peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUDTM sebagai pembiayaan terwujud non-kas dan dihargai dengan nilai sebesar Rp23 juta, maka jurnal untuk transaksi penyerahan aset non-kas adalah sebagai berikut. Nah, untuk rekening DB piutang salam Rp23 juta di debit, untuk rekening DB akumulasi penyusutan Rp5 juta di debit, untuk rekening DB kerugian pada saat penyerahan Rp2 juta di debit, untuk rekening KR aset salam dikurangi dengan mesin pertanian sebesar Rp30 juta di kredit. Variasi dalam transaksi salam yang kedua yaitu variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Pada saat penerimaan produk salam, sangat memungkinkan terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Variasi tersebut antara lain, yang pertama, kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Yang kedua, kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Yang ketiga, kualitas barang dan nilai wajar itu barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Berikut yang dibahas alternatif 2 alternatif terakhir. Adapun alternatif pertama telah dibahas tentang bagian berikut. Untuk yang pertama yaitu kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Jika kualitas barang lebih rendah sehingga nilai wajar lebih rendah dari nilai kontrak, berdasarkan pada PSAK 103 paragraf 13, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Misalkan, pada tanggal 1 September 20XA, KUDTM hanya bisa menyerahkan 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 3. Adapun nilai wajar produk tersebut adalah Rp300 juta. 50 ton dikali dengan 5 juta untuk jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD ke Bank Syariah adalah sebagai berikut. Untuk tanggal 1 bulan 9 pada XA, rekening DB persediaan salam dikurangi 50 ton biji jagung kualitas 3. Rp300 juta di debit. Untuk rekening DB kerugian penerimaan barang salam Rp25 juta di debit. Untuk rekening KR piutang salam Rp325 juta di kredit. Baik, untuk selanjutnya itu yang B, tentang kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Jika kualitas barang lebih tinggi sehingga nilai wajar lebih tinggi dari nilai kontrak. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 13B, barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai akad. Misalkan, pada tanggal 1 September 20XA, KUDTM menyerahkan 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 1. Adapun nilai wajar produk tersebut adalah sebesar Rp350 juta dan untuk 50 ton dikali Rp6.500.000. Untuk jurnal saat penyerahan produk salam dari KUD Bank Syariah adalah datanya sebagai berikut. Untuk tanggal 1 bulan 9 XA, rekening pada DB persediaan salam dikurangi 50 ton biji jagung kualitas 1 sebesar Rp325 juta di debit. Untuk rekening KR piutang salam sebesar Rp325 juta di kredit. Baik, variasi dalam transaksi salam yang ketiga yaitu pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa akhir kontrak. Pada akhir masa kontrak ini sangat mungkin pemasok atau petani gagal untuk menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam. Kegagalan tersebut bisa disebabkan karena adanya bencana alam atau wabah yang tidak bisa diatasi. Di samping itu, pemasok atau petani juga tidak berhasil mendapatkan produk pengganti dari pemasok atau petani lainnya. Dalam kondisi tersebut, bank sebagai pembeli memiliki dua alternatif pilihan, yaitu yang pertama memperpanjang masa pengiriman, dan yang kedua membatalkan pembelian barang yang sedang dikirim. Nah, untuk alternatif yang pertama yaitu tentang pembeli memperpanjang masa pengiriman. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 13C, dinyatakan bahwa
Jika tinggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang SAR bagian yang belum dipenuhi, sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Dengan demikian, jika bank sebagai pembeli memilih alternatif memperpanjang masa pengiriman, maka bank hanya melakukan revisi terhadap kesepakatan jual beli salam dalam hal waktu penyerahan barang. Dalam hal ini tidak ada transaksi yang harus dijurnal oleh bank. Selanjutnya, untuk alternatif yang kedua, yaitu pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim. Berdasarkan PSAK 103 paragraf 13C disebutkan bahwa jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian, jika pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim, maka diperlukan jurnal untuk mengakui pembatalan tersebut. Nah, variasi transaksi salam yang terakhir yaitu tentang pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure. PSAK 103 paragraf 15 menyatakan bahwa pembeli dapat mengenakan denda kepada pemasok yang gagal menyerahkan produk salam jika pemasok tersebut pada dasarnya mampu, tetapi sengaja tidak melakukannya. Denda tersebut tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan karena tersebut termasuk force majeure. Adapun besar denda yang dikenakan menurut PSAK 103 paragraf 15 adalah sebesar yang disepakati dalam akad tersebut. Misalkan pada kasus tersebut, KUD-TM gagal menyerahkan produk salam kepada bank syariah senilai Rp325 juta pada waktu jatuh tempo. Sesuai dengan kesepakatan KUD, dikenakan denda sebesar 2% dari nilai produk yang belum direalisir atau sebesar Rp6.500.000. Adapun jurnal penerimaan denda adalah sebagai berikut. Untuk tanggal 1 bulan 12 XA, rekening pada DB Kas dikurangi dengan KUD sebesar Rp6.500.000 pada debit. Untuk rekening KR dana kebijakan sebesar Rp6.500.000 di kredit. Untuk tanggal 2 bulan 9 XA, rekening DB utang salam sebesar Rp350 juta di debit. Rekening pada KR persediaan sebesar Rp325 juta pada kredit. Untuk rekening KR pendapatan neto salam sebesar Rp25 juta pada kredit. Dan untuk tanggal 2 bulan 12 XA, rekening DB utang salam sebesar Rp350 juta di debit. Untuk rekening KR persediaan sebesar Rp325 juta pada kredit. Untuk rekening yang terakhir yaitu pendapatan neto salam sebesar Rp25 juta pada kredit. Nah, untuk rekening yang selanjutnya yaitu untuk rekening DB persediaan dikurangi dengan mesin pertanian sebesar Rp25 juta di debit. Untuk rekening KR Kas sebesar Rp25 juta di kredit. Baik, saya sudah menjelaskan tentang variasi dalam transaksi salam. Jika ada kesalahan kata maupun sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.